Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktaba abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Ayyul a'mali afdhal, perbuatan apa yang paling utama? Ada riwayat ayyul a'mali ahab ilallah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya menjadi afdal itu ada beberapa kriteria. Ada memang dari perbuatannya, ada juga dari sisi yang lain. Seperti contoh yang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan amal-amal yang paling mulia, artinya harus lebih diutamakan dari yang lainnya. Yaitu yang pertama as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Ada riwayat as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, artinya awal waktu, di waktu fadilah. Waktu fadilah itu setelah masuk waktu dia melakukan asbabus shalah. Asbabus shalah itu taharah, satrul aurah, azan, qabliyah, itu namanya asbabus shalah. Setelah asbabus shalah dia menjalankan salat, maka itu adalah waktu fadilah dan disitulah afdalul a'mal. Memang nggak ada amal seperti sholat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu tidak melalui daripada malaikat Jibril. Tidak cukup Allah hanya memerintahkan, tapi memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap dan diberi oleh Allah tugas salat 5 waktu sebagai hadiah. Lah, nanti di hari kiamat pun pertama yang dihisab dari hamba-hamba Allah ini adalah salat. Kalau sudah sholatnya baik, amal yang lainnya dianggap baik. Namun kalau sholatnya buruk, maka amal yang lain pun akan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau sudah sholatnya baik, nggak mungkin dia melakukan keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, summa birrul walidain. Kemudian setelah sholat
pada waktunya itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menentukan hendaknya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi juga menjelaskan birru abaakum tabirrakum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bahkan orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan bisa mencium aroma surga. Dan perlu kita ketahui, aroma surga itu dapat dicium dari jarak tempuh 500 tahun. Artinya masuk surga nggak mungkin, nyium aja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Karena itu ketika kita sholat dan kita dipanggil oleh orang tua dalam kondisi sholat itu adalah sholat fardu, maka kita harus mempercepat sholat kita dan mengeraskan suara kita biar orang tua kita itu tahu kalau kita dalam kondisi sholat, tapi tetap dipercepat. Tapi kalau dalam sholat sunnah maka harus dibatalkan, karena panggilan orang tua wajib dan kita saat ini saat melakukan sholat sunnah. Begitu penting birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sampai disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya, bersyukur kepadanya, sebagaimana ayat tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain anishkur li wa liwalidaik, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sebab orang tua itu salah satu sebab wujudnya kita. Memang yang menciptakan kita Allah, tapi penyebab itu munculnya dari orang tua kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan lam yashkurillah bal lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, nggak mungkin tuh Allah turunkan langsung blek kepada kita, nggak mungkin. Pasti ada jalurnya. Entah jalur itu dengan kita bekerja kepada seseorang, atau tiba-tiba orang memberikan kepada kita. Itu jalur. Mau karena kita bekerja dengan dia, atau dia memberikan secara cuma-cuma kepada kita, kita harus berterima kasih kepada dia. Karena apa? Sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua, bukan hanya wasilah memberikan kepada kita, tapi wasilah hidup kita adalah orang tua kita. Nggak cukup hanya melahirkan kita dengan kasih sayangnya dari semenjak kita di dalam kandungan sampai lahir, sampai dewasa, sampai bahkan mati, orang tua itu cinta kepada kita. Karena itu kita harus berbakti kepadanya. Nah, ini menjadi afdal terkedua setelah sholat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, tsummal jihadu fi sabilillah. Baru setelah itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dalam segala arti jihadnya. Jihad dengan menuntut ilmu, jihad dengan berdakwah menyebarkan ilmu, atau jihad berperang berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau dilihat dari tekstualnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang amalnya yang afdol. Jadi dari segi memang bentuk amalnya itu terafdol adalah sholat. Ya tentunya apapun yang berhubungan dengan sholat maka menjadi terafdol. Seperti ilmu tentang sholat itu menjadi terafdol. Kemudian setelah itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu al-jihad fisabilillah. Ada dari segi terus menerusnya. Amal itu mungkin sebetulnya bukan terafdol, tapi karena dilakukan secara rutin itu yang menjadi afdol. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal-amal perbuatan yang paling afdol itu yang rutin dilakukan, sekalipun kecil, sekalipun sedikit. Sholat ada berbagai macam, dari sholat sunnah, ada sholat rawatib, ada sholat witir, ada sholat id, ada sholat duha. Yang harian ada witir, ada duha, ada qobliyah, ba'diyah. Yang paling afdal yang mana? Salat witir. Salat witir itu lebih afdal daripada duha. Salat witir itu lebih afdal daripada duha. Tapi jarang dilakukan. Duha setiap hari aktif dilakukan 2 rakaat. Maka 2 rakaat duha yang aktif dia lakukan itu di sisi Allah lebih afdal daripada salat witir yang jarang ia lakukan. Karena apa? Allah menilai dari segi rutinnya dilakukan. Orang yang melakukan secara rutin ibadah kepada Allah itu menandakan dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah senang dengan apa yang telah ia lakukan. Ada amal itu bisa menjadi afdal karena sebab ada pemaksaan diri melawan hawa nafsu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdalul a'mal ma ukrihatin nufus, ma ukrihat alaihin nufus. Paling afdalnya amal itu adalah saat jiwa kita, nafsu kita paksa untuk melakukan amal tersebut. Karena itu qiyamul lail menjadi afdalul ibadah al-lailiyah. Ya. Salat malam itu lebih afdal daripada salat nahar. Karena apa? Di situ ada pemaksaan diri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan di waktu malam sampai bahkan nggak perlu kita sholat, kita hanya berdoa aja sudah beruntung. Kita berzikir di waktu malam itu ada sudah beruntung. Karena apa? Kita melawan nafsu. Ngantuk, lagi enak-enaknya tidur, kita lawan. Kita di situ berzikir kepada Allah. Ada ikrah, ada paksaan kepada diri kita untuk melakukannya. Maka itu termasuk afdalul a'mal. Sering kita dengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang, ada riwayat itu perang Badar. Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, ilal jihad. Kita ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Bingung sahabat, perang taruhan nyawa dianggap kecil oleh Nabi. Pulang menuju jihad yang lebih besar. Wah, berarti bayangan sahabat musuhnya lebih banyak, lebih bersenjata daripada sebelumnya.
Nah, kalau itu perang Badar yang jumlah kaum muslimin 313 melawan 1000 lebih dengan persenjataan apa adanya, musuhnya dengan persenjataan lengkap, itu dianggap kecil. Terus yang lebih besar ini berapa jumlah orang kafir yang perlu diperangi ini? Peralatan yang begitu banyaknya ini ya apa? Tanya, perang kemana ya Rasulullah? Wa ma jihadul akbar, apa jihad yang lebih besar dari sebelumnya ini apa ya Rasulullah? Jihadun nafas. Ternyata musuhnya bukan tambah banyak, satu, bahkan tanpa senjata, tapi di dalam diri kita sendiri. Itu yang malah lebih sulit ya, nafsu diri, nafsu kita. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, a'da aduwika nafsukal ladzi baina janbaik. Musuh terbesarmu adalah nafsu yang ada pada dirimu. Nafsu itu kepingin ngajaknya seneng, enak, nyaman bagi dia, condongnya kepada syahwat, condongnya kepada maksiat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Dilawan untuk melakukan ketaatan, maka ketaatan itu menjadi afdal, karena di situ ada nilai jihad, yaitu jihadun nafas. Nah, karena itu kita harus mengejar afdalul a'mal ini dari segala bentuk sisinya, supaya nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Apa yang tidak nyaman bagi kita untuk melakukan ketaatan, paksa. Berat, ngantuk, waktunya ada taklim, berangkat, paksa. Ngantuk, waktunya qiyamul lail, berdiri, ambil wudu, sholat atau zikir dan yang lain sebagainya. Maka menjadi afdal. Jadi kita juga sudah melakukan sholat liwaktiha, kita birrul walidain, kita jihadun nafas, kita lakukan itu semuanya. Dan amal perbuatan itu lakukan secara istiqomah, rutin. Ada yang bisa kita lakukan rutin setiap hari, ada yang rutin kita lakukan setiap pekan, ada yang bisa kita lakukan rutin setiap bulan, ada yang setahun sekali. Tapi rutin, aktif kita lakukan. Harian seperti aurat, zikir-zikir harian. Ada yang pekan, yaitu seperti surat kahfi dari Jumat, contoh-contohnya. Atau puasa Senin Kemis. Ada yang bulan, seperti mungkin puasa Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Lakukan secara rutin, walaupun nggak banyak. Sodako harian, mungkin walaupun hanya 500 atau 1000 rupiah, tapi rutin. Itu menjadi afdhalul amal. Karena di situ ada keterikatan kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah jadikan kita mudah dalam melakukan aktivitas ibadah dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin al-Fatihah.